Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati as-sab'i wal ardin. Al-fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratin mustaqim wad-da'i ila dinil qawim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kajian terakhir kita sudah selesai menelaah tafsir surah At-Takwir. Betul ya, sudah selesai ya, tinggal kesimpulannya. Betul Pak Mahali, kesimpulannya belum ya? Hah? Belum ya. Kita lanjutkan menelaah kesimpulan surah At-Takwir. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah mengetengahkan 9 kesimpulan setelah menafsirkan ayat-ayat surah At-Takwir yang mulia ini. Qala Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah wa jazahullahu khairan 'anil Islam wal muslimin. Min hidayatil ayat, di antara petunjuk atau pelajaran yang terkandung atau yang bisa dipetik dari ayat-ayat surah At-Takwir. Yang pertama, taqriru aqidatil ba'tsi wal jaza, menetapkan akidah tentang hari kebangkitan dan pembalasan. Menetapkan akidah atau keyakinan tentang hari kebangkitan dan pembalasan. Surah-surah yang sudah kita kaji ya, dari An-Naba, An-Nazi'at, kemudian Abasa, Takwir, semuanya ada kesimpulan ini. Karena memang surah Juz Amma ini, surah-surah Juz Amma itu fokusnya adalah tarkiz aqidatul ba'tsi wal jaza, itu pemantapan ya, tentang akidah hari kebangkitan dan pembalasan. Maka kita temukan ini berulang kali dalam surah-surah yang sudah kita pelajari. Diharapkan setelah kita mempelajari Juz Amma ini ya, sudah tidak menyisakan keraguan sedikit pun tentang adanya hari kebangkitan dan pembalasan. Kemudian akidah ini memantul dalam kehidupan kita sehari-hari ya, memberi energi yang besar kepada kita untuk menyiapkan bekal bagaimana pada Yaumul Jaza nanti kita panen ya, dengan apa-apa yang sudah kita kerjakan di dunia ini. Salah satu perbedaan dunia dengan akhirat setelah kita dibangkitkan adalah dunia ini kesempatan beramal. Al-an amalun bila hisab. Sekarang ini yang ada adalah kesempatan beramal, belum ada hisab. Wa ghadan, nanti kalau kita sudah sampai di sini, ini sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang ada di sana adalah hisabun bila amal.
Yang ada adalah saatnya hisab. Sudah tidak ada lagi ruang, peluang, kesempatan untuk beramal. Atau ada ungkapan lain, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah mazra'ah. Mazra'ah itu tempat bertanam, bercocok tanam. Sekarang saatnya bercocok tanam, ya. Panennya kapan? Panennya nanti, ya, di yaumul hisab. Kesimpulan yang kedua, bayanun mufassal an mabadi'il qiyamah wa khawatimiha. Penjelasan yang rinci, ya, tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di permulaan, peristiwa-peristiwa yang terjadi di awal atau di permulaan hari kiamat, wa khawatimiha, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di penghujung kiamat. Jadi awal dan akhir, ya. Ada beberapa kejadian yang disebutkan di dalam ini surah 12 peristiwa dahsyat, diawali dari matahari digulung, ya, dimusnahkan, sampai yang terakhir adalah izlaful jannah wa taqribuha li ahliha ahlil imani wat taqwa, didekatkannya surga kepada orang-orang yang beriman, ahlut taqwa. Kalau dihitung total ada 12 peristiwa dahsyat, ya. Jadi ini penjelasan yang rinci tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di awal kiamat dan di penghujungnya. Wa fi hadits Tirmidzi al-Hasan alladhi qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, atau dalam hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'un fatarat wa idza samaa'un syaqqat." Barang siapa yang minat, barang siapa yang ingin melihat hari kiamat, silahkan dia membaca surah At-Takwir, surah Al-Infitar, dan surah Al-Insyiqaq. Jadi surah ini direkomendasikan oleh Rasulullah, 3 surah ini, untuk siapa saja yang punya rasa ingin tahu ada apa sih nanti pada hari kiamat itu. Nggak tahu zaman sekarang itu ada nggak orang-orang yang masih punya rasa ingin tahu yang besar tentang nanti itu ada apa di hari kiamat. Saya yakin tidak banyak, karena banyak yang terfitnah dengan dunia, ya. Kadang-kadang orang itu rasa ingin tahunya itu luar biasa terhadap hal-hal yang ada di dunia, ya. Betul nggak? Orang yang hobi olahraga, ya, rasa tahunya terhadap masalah olahraga luar biasa, dia cari. Yang hobi politik, pasti tiap hari dia berburu, cari. Hobi apa lagi biasanya? Yang hobi apa lagi, ya? Kalau bola itu di olahraga, tadi kalau dirinci itu ya ada sepak bola, ada bola voli, ya. Tahu ada apa lagi, ada tenis. Itu kadang-kadang masya Allah hasratnya luar biasa, sehingga ada orang itu begitu menguasai, begitu luas pengetahuannya tentang masalah-masalah ini. Tapi ada apa di hari kiamat? Kadang-kadang tidak ada minat. Ketika orang itu tidak mengetahui apa yang nanti akan dialami di akhirat, ya, hidupnya blank, kosong, tidak tahu nanti ada apa di sana.
Ya udah, dengan tidak berimannya atau tidak punya pengetahuan tentang akhirat, tidak kenal surga, berarti tidak ada keinginan yang kuat untuk masuk surga. Tidak kenal neraka, berarti tidak ada keinginan yang kuat untuk selamat dari neraka. Nanti dampaknya yang tidak kenal surga, tidak kenal neraka, tidak pernah merengek-rengek kepada Allah, mohon dimasukkan ke dalam surga, mohon dihindarkan dari neraka. Dia tidak minat untuk berdoa, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Itu doanya ya. Demikian juga tantangan yang lebih berat lagi, dia tidak akan minat menekuni amalan-amalan yang mendekatkan ke surga. Yang itu harus jihad. Jihad melawan nafsu, jihad melawan syaitan, barulah dia bisa. Ya. Jadi kalau dikaitkan dengan kemakmuran masjid ya, kemakmuran masjid. Kalau ilmu tentang akhirat atau ilmu tentang al-imanu billah ya, dan iman kepada akhirat ini mapan, insyaallah masjid-masjid itu akan makmur. Orang-orang akan berlomba-lomba untuk merespon panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Karena amal utama ya, yang menimbulkan sekian banyak amalan-amalan tambahan itu sholat. Kalau orang itu menjaga sholat 5 waktunya ya, apalagi jamaah, itu masya Allah ya. Kebaikan-kebaikan yang lain yang dompleng itu banyak banget ya. Masjid-masjid jadi makmur. Tapi kalau iman kepada akhirat ini tidak mapan, bisa jadi ada masjid mewah didesain untuk 20 kali 20 meter misalnya, itu kapasitas jamaahnya berapa itu? 600-an ya. Tapi tidak pernah ada orang-orang yang bersaf-saf memanfaatkan masjid. Yang kadang-kadang sekarang tuh sudah full AC, sudah ada karpetnya ya. Tapi kalau orang ini ya baru bangun tidur saja sudah ingat akhirat, insya Allah jangankan waktu maghrib, waktu subuh dia bela-belain. Ketika melek matanya kemudian dia berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baru melek matanya, baru bangun. Istilahnya baru bangun itu istilahnya apa? Baru ngumpulin nyawa gitu ya. Iya. Memang kita waktu tidur itu nyawa kita berserakan gitu. Nah, kalau bangun berarti baru ngumpulin. Insya Allah kalau membaca zikir ini ya, baru melek sudah wa ilaihin nusyur. Ingat ya, nanti akan kembali ke hadapan Allah, dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar, ngantri maju satu persatu untuk hisab. Kalau akidah ini mapan, insya Allah orang itu gesit ya, ngantuknya bablas. Apalagi idealnya ya, kita bangun subuh itu sudah tidak terlalu ngantuk karena tidurnya sudah apa? Cukup. Tidurnya sudah cukup seharusnya. Ya, baik. Maka jangan pernah bosan mengasah dan mendalami tentang ayat-ayat Al-Qur'an ya, atau kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang usulul iman, mulai dari iman kepada Allah sampai iman kepada hari akhir dan iman kepada takdir. Karena ketika usulul iman ini kokoh, mantap, pengaruhnya dahsyat. Tayyib. At-targhibu fil imani wal amali salih. Id bihimal masiru ilal jannah. Motivasi untuk beriman dan beramal saleh. Ya. Jadi surah ini mengandung motivasi. Ketika kita kaji, kita tadabburi, salah satu kesimpulannya ya, ada motivasi dalam ayat ini untuk beriman dan beramal saleh. Kenapa? Karena dengan keduanya akan menuju surga. Iman dan amal saleh, ujung-ujungnya surga. Ini prinsip-prinsip begini ini sederhana banget ikhwatal iman, tapi ini adalah usulul Islam, usulul iman ya. Iman dan amal saleh. Banyak ayat, nggak usah dari ini kan agak-agak apa ini panjang-panjang suratnya ya. Yang pendek-pendek, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Amanu wa 'amilus shalihat, amanu wa 'amilus shalihat. Kita temukan di dalam Al-Qur'anul Karim banyak banget. Dan inilah poros kebahagiaan seseorang ya, di dunia maupun akhirat. Apalagi orang ke akhirat gak beriman, gak beramal soleh,
terutama enggak beriman. Di antara iman itu yang unsur yang paling pokok adalah tauhid. Tidak ada keyakinan la ilaha illallah. Tidak ada keyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, enggak mungkin sampai surga. Orang yang mati dalam keadaan tidak beriman, ya kalau diurai itu ya tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, atau tidak beriman dengan sebagian hal yang harus diimani. Apa misalnya? Tidak beriman Al-Quran itu kalamullah. Tidak beriman semua, dia imani tapi satu, tidak beriman Al-Quran itu kalamullah. Misalnya, ya kan? Atau semua diimani. Iman kepada Allah mulus, iman kepada malaikat bagus, tapi giliran iman kepada Rasul, dia tidak percaya bahwa Muhammad bin Abdullah itu utusan Allah. Tidak mungkin mukmin kan? Tidak mungkin mukmin. Iman ini pokok, amal itu cabang. Artinya betapapun solehnya seseorang, betapapun banyak kebaikan seseorang, tapi dia tidak beriman. Dan perhatikan juga kaidah memahami iman. Kalau disebut iman itu agamanya harus Islam. Itu prinsip dalam agama kita. Kalau disebut Muslim otomatis juga harus mukmin. Karena dua hal ini kata para ulama kaidahnya kalau disebut salah satunya berarti tidak bisa dipisahkan dengan yang lain. Kalau disebut mukmin berarti Muslim. Tidak mungkin kita memasukkan orang di luar Islam itu ke dalam golongan orang mukmin. Kalau itu terjadi berarti Jumatan itu banyak orang, bukan hanya orang Islam saja. Puasa juga demikian, diwajibkan oleh Allah bukan hanya orang Islam. Dan itu tidak ada ulama Islam yang menjelaskan itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nanti antum cari syurut wujubus siyam. Syarat wajibnya puasa pasti muslim, akil, balik. Karena yang dimaksud ya ayyuhalladzina amanu itu hanyalah orang Islam yang meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, makanya kalau orang-orang yang mengatakan orang di luar Islam itu mukmin juga, berarti mereka dipanggil untuk Jumatan dong. Mereka diwajibkan untuk apa? Puasa. Mereka diwajibkan untuk sholat 5 waktu dan tidak ada seorang pun ulama Islam yang mengatakan itu. Yang namanya ibadah, sholat, zakat, puasa, haji itu adalah kewajiban orang muslim. Maka syaratnya harus muslim. Nah, nanti haji juga gimana? Orang-orang yang ngaco pemahamannya itu, yang semua agama sama misalnya, berarti haji itu juga isinya boleh orang semua agama. Nggak mungkin lah itu. Itu sudah jelas kacaunya. Ya. Iman dan amal soleh, ujungnya adalah jannah. Nggak usah hafal Quran surah Al-Baqarah, antum hafal surah Al-Bayyinah saja sudah jelas. Tapi memang orang-orang yang ada penyakit di hatinya itu tidak mau mengambil ayat-ayat yang gamblang, karena menurut dia masa beragama sesimpel itu. Ini mah agamanya orang tolol, bukan agamanya orang intelek. Masya Allah, agama itu sudah dibikin jelas oleh Allah, dibikin gamblang. Tapi orang-orang yang sok menggunakan akalnya, dia tidak puas, bahkan malu beragama seperti itu. Maka dia mencela orang-orang yang gampang percaya dengan Al-Quran dan Sunnah. Dianggap beragama seperti ini tidak cerdas. Ya kalau cuma dianggap tidak cerdas, masa kita mundur, masa kita malu? Makan itu kecerdasan kamu. Apalah artinya kecerdasan kalau sombong dan menolak apa yang dalam orang. Jangankan orang berpendidikan, orang Badui itu saja bisa menerima prinsip-prinsip Islam. Karena prinsip Islam itu sangat lugas, sangat ini. Ya. Untuk mengingat kan ada penggembala, budak penggembala kambing, ya, diuji oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab mau membeli apa? Seekor kambing. Diuji. Nanti kamu bisa bilang sama Tuhan, kambingmu dimakan, kambingnya makan apa? Musang. Enggak lah, masa musang? Apa yang doyan itu? Ya serigala minimal gitu kan. Tapi keluar imannya. Padahal hamba sahaya sekolahnya di mana? Apa keluar jawabannya dari ini? Ainallah. Kalau urusan saya dengan majikan mah gampang. Apalagi zaman sekarang orang mau bohong itu gampang banget kan? Gampang banget apa enggak?
Orang bohong itu sekarang itu kadang-kadang hasilnya duit berkarung-karung. Bohong itu gampang. Ya. Bohong itu gampang. Nah, dulu juga kalau dia mau menipu majikannya gampang. Dia bilang kambingnya dimakan. Tapi tidak dilakukan. Ainallah. Dari mana nancepnya iman ini? Ya, padahal dia tidak sekolah. Padahal dia cuma penggembala kambing. Nah sekarang yang profesor-profesor yang sarjana itu kenapa? Ya, iman begini ini tidak ada. Pinter tapi tidak rasa takut kepada Allah, membuat dunia tidak aman. Ya, tidak aman. Yang berikutnya, at-tarhibu minasyirki wal ma'asi idbihima masiru ilan nar. Nah, kalau at-tarhib itu memotivasi, mendorong, menganjurkan. Lawannya at-tarhib. Apa itu terjemahannya? Lawan daripada memotivasi, mendorong, menganjurkan apa? Berarti melarang ya. Memperingatkan atau melarang syirik dan maksiat. Idbihima al-masiru ilan nar, karena keduanya ini menyebabkan masuk neraka. Maka ketika ada dakwah yang mengingatkan kaum muslimin, ikhdaru minasyirk ya ikhwah, waspada kalian wahai saudaraku terhadap syirik. Ini berarti dai-dai seperti ini adalah dai yang mengajak manusia untuk menyelamatkan dirinya dari neraka. Kalau ada orang mengajak kita, mempersilahkan kita untuk berbuat apa saja, silahkan, bebas Anda. Ini sejatinya orang-orang yang sangat jahat, orang-orang yang sangat istilahnya, yang sangat tidak punya rasa kasih sayang kepada manusia. Dengan mengajak manusia silakan bebas, Anda bebas berekspresi, Anda bebas berpendapat, Anda bebas memeluk agama apa saja yang Anda mau, ya, Anda bebas dalam segala hal, sampai termasuk Anda bebas melampiaskan hasrat seksual Anda. Anda mau nikah terserah, nggak nikah nggak masalah, ya kan? Bahkan kalau Anda punya kecenderungan melampiaskan sesama jenis silahkan. Ya, sampai segitunya memberi kebebasan. Orang-orang yang begini ini ikhwatul iman, sejatinya itu sama saja ibaratnya ini menggiring orang supaya masuk apa? Bagaimana hamba ini di dunia punya ruang untuk bebas, sementara Allah telah mengkabarkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita bicara ibadah itu yang paling dekat adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Bagaimana umat Islam ini diajak untuk bebas, dan kadang-kadang ada yang mau dia lepaskan dirinya ini dari ikatan-ikatan syariat, dia bebas dan agamanya Islam. Mestinya orang Islam itu tahu hidup yang paling berbahaya itu adalah bebas, termasuk syirik, bebas bermaksiat. Masya Allah, ujung-ujungnya an-nar. Mudah-mudahan masih banyak ya di zaman yang seperti ini dai-dai yang mengingatkan kaum muslimin tentang tadi iman, amal soleh, mengajak untuk beriman, beramal soleh, dan memperingatkan terhadap syirik dan maksiat dengan segala jenisnya. Kapan seseorang itu dianggap maksiat? Kapan seseorang itu dianggap maksiat? Tolong renungkan. Coba saya umpan beberapa pertanyaan. Orang tidak sholat sunnah, maksiat apa enggak? Tidak tahajud, maksiat apa enggak? Tidak puasa sunnah, maksiat apa enggak? Enggak kan? Enggak. Nah, lantas seorang dikatakan maksiat itu kapan? Meninggalkan kewajiban, meninggalkan amalan-amalan mustahab, laisa athiman, bukan berdosa, tapi ketinggalan sekian banyak ganjaran, iya. Tapi jangan antum katakan misalnya kamu kalau enggak sholat qobliyah ba'diyah enggak maksiat kamu. Bukan. Ranah mu'al mustahabbat ini kalau ditinggalkan tidak ada konsekuensi, orang disebut asim atau maksiat. Ya, demikian juga orang yang melakukan yang makruh. Hati-hati, karena kadang-kadang kita itu mengingkari orang yang tidak, seakan-akan dia itu maksiat. Enggak benar itu.
Maksiat itu kalau meninggalkan wajib, maka meninggalkan sholat 5 waktu maksiat, meninggalkan puasa tanpa udzur maksiat, meninggalkan zakat, enggak bayar zakat ya, maksiat, mampu haji enggak ada niat haji atau tidak mau haji, maksiat ya. Durhaka kepada ibu maksiat, karena itu wajib. Tapi kalau hal-hal yang mustahab, jangan, kalau tidak melakukan jangan divonis dia maksiat lah. Demikian juga kalau larangan itu melanggar hal yang diharamkan oleh Allah, barulah namanya maksiat. Berarti judi, zina, minum khamr, makan harta anak yatim dan seterusnya, hal-hal yang dilarang. Nah, atau kalau kita pakai acuan buku ya, kitab yang melanggar larangan-larangan yang tercantum dalam kitabnya Imam Az-Zahabi rahimahullah, 76 dosa besar, itu maksiat ya. Tapi bukan berarti kalau kita mengatakan bahwa orang-orang yang meninggalkan amalan-amalan mustahabbah itu tidak maksiat, berarti kita membiarkan mereka atau tidak memotivasi mereka untuk melakukan itu. Enggak ya. Setelah kita bertakarrub kepada Allah dengan amalan-amalan yang wajib, berikutnya apa? Amalan-amalan sunnah. Ada nggak antum pernah dengar ustadz itu, kamu nggak usah pedulikan sholat qabliyah ba'diyah, nggak usah kamu pedulikan apa zikir ba'da sholat, yang penting kamu sholat wajibnya saja. Pernah mendengar itu? Nggak mungkin. Apalagi kalau dai yang menginginkan kebaikan, pasti dirayu-rayu, saudaraku, setelah kamu mujahadah melakukan hal-hal yang wajib, mendekatlah kepada Allah dengan amalan-amalan yang sunnah. Bahkan kadang-kadang tidak hanya berhenti sampai di situ, ditunjukkan fadilahnya, sehingga meskipun tidak wajib, mudah-mudahan kita tergiur dengan apa? Fadilah, sehingga amal-amal yang mustahab pun kita berusaha untuk merengkuhnya. Dan itu jenjang untuk menyempurnakan Islam kita. Bertakarrub diawali dari yang wajib-wajib, kemudian ditambah dengan amalan sunnah. Ada ungkapan yang bagus itu, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, itu punya ungkapan begini: seharusnya seorang muslim itu seperti pedagang yang ulung. Pedagang yang apa namanya, yang ulung itu apa bahasanya? Yang profesional, yang lihai ya kan. Melihat amalan-amalan wajib itu dia pandang seperti modal. Pedagang yang ulung itu pasti dia akan menjaga apa? Modalnya kan? Benar nggak? Kalau ada orang berdagang modal 100 juta, kemudian setelah dia berdagang ternyata nol hasilnya, modalnya hilang, bablas. Oh, berarti orang ini, maaf saja, bukan pedagang yang ulung. Karena pedagang itu mati-matinya modal utuh. Jadi memandang kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat 5 waktu, Jumatan, puasa, zakat dan lain sebagainya, berbagai macam kewajiban, ini modal harus kita balikkan kepada Allah. Jangan sampai kita sia-siakan. Melihat amalan-amalan sunnah itu adalah peluang untuk mendapatkan untung. Nah, saya dari kecil nggak bakat dagang, nggak pernah ini. Tapi antum yang punya jiwa pedagang itu kalau melihat ada peluang untung, itu gimana? Beringas biasanya, matanya itu apa? Hijau ya, benar hijau. Bahkan kadang-kadang kalau seandainya ini ada penjual es, dia punya keyakinan kalau saya jual di Cikampek sana, saya punya potensi untuk untung sekian. Itu kadang-kadang ya dia bela-belain hanya untuk mengejar potensi untung sana. Kalau kira-kira dia yakin akan rugi, mau pergi nggak ke sana? Di Tambun itu ada kampung bubur ayam. Ya, enggak, antum tahu kampungnya? Puluhan orang itu kalau berangkat itu konvoi Kalimalang atau mana. Saya pernah sering ngobrol dengan yang jualan di tempat saya. Mas, dengan itu berangkat jam berapa? Kalau berangkat itu dereng subuh, Pak. Kamu jawab orang Jawa. Belum subuh, nanti saya subuh di jalan. Alhamdulillah. Ya. Saya tanya, yang paling jauh itu dari kemana jualan teman-teman kamu itu? Sampai ke Tangerang, sampai ke Jakarta Selatan dari Tambun. Saya yakin mereka melakukan ini karena dia yakin ada potensi apa? Untung. Ya. Melihat nanti kalau saya jualan di sana, insya Allah laku, saya akan dapat sekian. Nah, mestinya orang Islam itu kalau melihat amalan-amalan mustahabbah itu matanya hijau istilahnya, karena dianggap ini adalah peluang
untung. 12 rakaat selain sholat fardu kalau dijaga, balasannya rumah di surga. Rasulullah yang mengkhabarkan. Dzikir ba'da sholat, ya, itu kalau dilakukan, ya, tentunya standarnya lah ittiba, ya, jangan dzikir yang macam-macam. Yang kita amalkan itu adalah dzikir yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka cari dzikir ba'da sholat, dan sekarang itu begitu mudah. Antum cari di Google dzikir ba'da sholat berdasarkan sunnah, ketemu itu. Baca. Itu fadilahnya apa? Menghapus dosa meskipun seperti buih di lautan. Gimana itu? Jadi kalau tadi saya gambarkan pedagang itu kadang-kadang per gelas dia optimis dapat untung 1.000. Dari sini ke Cikampek dia bela-belain. Sementara di masjid ini fadail itu Masya Allah. Dan antum tidak mungkin ada orang yang 2 kilo dari masjid ini. Kadang-kadang ke masjid itu paling 200 meter, karena di sana nanti sudah ada masjid lagi, di sana lagi ada masjid lagi. Allahu Akbar, ya. Ini yang harus kita ingin rengkuh, sebagaimana pedagang melihat peluang untung. Antum kenal nggak bursa kue subuh? Kue yang dijual di waktu subuh, kue subuh. Aneka macam kue, itu tempatnya di mana? Senen. Yang ada berita katanya mudah-mudahan bukan digusur, tapi direlokasi tempat yang lebih bagus. Orang jual kue subuh itu bangunnya, bikin kuenya kemana? Jam berapa tuh bayangin? Mereka melakukan itu puluhan tahun. Nah, karena dapat apa? Masya Allah. Sementara kita merengkuh fadail itu tidak harus lapar, tidak harus sampai begadang nggak tidur. Bahkan kadang-kadang gitu kita Masya Allah mandi dulu, pakai baju yang bagus, pakai wewangian untuk berburu itu. Ini ikhwatal iman, ya, kita tumbuhkan ini, ya. Kemudian memandang maksiat, nah itu sebagai sebab-sebab kerugian. Nah, bagus kan gambaran ini? Kita setiap muslim itu hendaknya seperti pedagang, dan memang tujuannya sama dengan pedagang. Pedagang itu nyari apa? Untung. Untung yang kita buru itu apa? Untung bukan sembarang untung. Ulaika humul muflihun, ulaika humul faizun. Al-fauzul azim. Apa itu? Yang kita buru itu apa? Untung di akhirat. Iya kan? Kita ketika diberi, Allah Subhanahu wa taala sudah menghisab kita, memberi balasan. Mudah-mudahan amal kita menjadi sebab kita dirahmati oleh Allah, menjadikan sebab kita dapat ampunan. Dan ampunan itu kaitannya erat dengan masjid. Masjid, wudu dari rumah yang bagus, keluar dengan niat yang ikhlas, itu ampunan bisa diraih per langkah. Ya, banyak, ya. Ampunan yang bahkan wudunya itu sendiri kalau kita ini sudah menjanjikan apa? Ampunan. Mari kita seperti yang digambarkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, seperti pedagang-pedagang yang profesional, memandang kewajiban itu modal yang harus kita balikin. Kemudian amalan-amalan sunnah itu kita pandang sebagai peluang untuk mendapatkan untung. Kemudian maksiat kita anggap, kita yakini sebagai sumber kerugian. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kewajiban dijaga, masih semangat juga menjalankan apa? Amalan-amalan yang sunnah. Kemudian di satu sisi kita semangat untuk menjauhi yang diharamkan oleh Allah. Karena kalau itu kita langgar pasti berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang makruh pun kita latih untuk kita biasakan tinggalkan. Akhirnya mudah-mudahan tadi kesimpulan yang berapa tadi? Yang ketiga, ya, itu bisa kita raih. Tayyib. Yang berikutnya masyru'atul iqsam billahi ta'ala wa asma'ihi wa sifati. Disyariatkan bersumpah, ya, dengan menyebut nama Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Begini khatul iman, ya, sumpah ini biasanya dibahas di masalah akidah. Ada ketentuan dalam agama kita ini, kita dilarang sumpah dengan makhluk. Bersumpah dengan makhluk, ya. Jangan kita bersumpah demi langit. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya itu urusan Allah. Tapi urusan sumpah kita jangan niru Allah karena ada ketentuannya. Ya.
Ada ketentuannya, jangankan Allah ya. Kadang-kadang ada ketentuan Allah yang khusus untuk orang tertentu tidak boleh kita ikuti. Misalnya apa? Ketentuan Allah yang berlaku untuk khusus untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum boleh ikuti. Misalnya apa? Yang khusus untuk Rasulullah, umatnya tidak boleh. Dalam masalah nikah banyak, ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istrinya lebih dari 4 dalam satu waktu, sementara umatnya maksimal berapa? Kemudian cara nikahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seorang wanita menghibahkan dirinya, menyerahkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah dan Rasulullah berkenan, boleh. Nikah hibah namanya, tanpa akad nikah. Kalau antum misalnya ada orang perempuan cantik yang ngambil antum, "Mas, nikahin saya dong. Saya serahkan sepenuhnya diri saya, enggak usah deh kamu bayar mahar misalnya. Udah, saya ridho." Boleh enggak antum? "Oh iya, kamu jadi istri saya." Enggak bisa lah. Harus ada apa akad nikah kan? Harus ada wali, harus ada saksi. Tidak boleh kita nikah asal. Ini contoh ya. Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Di juz Amma ini penuh dengan itu, ya. Was-sama'i dzatil buruj, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza tala. Tapi hambanya kalau bersumpah ada aturannya. Pertama, karena orang bersumpah itu ada muatan ta'zim, pengagungan kepada sesuatu yang dia buat sumpah, maka tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan makhluk, maka dia telah menyekutukan Allah. Para ulama pada asalnya itu syirik asghar, tapi kadang-kadang bisa menjadi syirik besar, tergantung keyakinan orang yang bersumpah dengan sesuatu yang dia buat sumpah itu. Maka kalau bersumpah pastikan dengan nama Allah. Kalau dalam bahasa Arab ada 3 pilihan. Karena huruf qasam itu ada berapa? Huruf sumpah itu ada berapa? Huruf sumpah ada berapa? 2, 20, 25, cuman 3. Wawu, ba, dan ta. Itu pun harus bagian dari huruf jar. Kalau ada orang mengatakan wallahu, wallahu katanya, maka tidak mungkin itu sumpah. Tapi kalau dia katakan wallahi, berarti wawunya itu berstatus sebagai huruf qasam, bukan wawul ibtida namanya. Ya. Makanya antum kalau membaca misalnya wal asru innal insana lafi khusr, wal asru antum rubah, wal asri antum rubah menjadi itu maknanya sudah rusak. Nah, ketika diterjemah demi masa, itu pasti redaksi ayatnya adalah wal asri asalnya. Kalau diwaqaf wal asr. Atau antum belajar tajwid dengan orang-orang yang mungkin bagaimana cara mewaqafkan huruf ra ini, ya. Was-sama'i dzatil buruj, maka terjemahannya demi langit yang memiliki gugusan-gugusan bintang. Tapi kalau seandainya dibaca was-sama'u dzatul buruj, ini cuman berita aja, langit yang memiliki gugusan bintang. Hanya khobar, tidak ada makna qasam. Wallahi, demi Allah. Billahi, tallahi, dan dengan ada niat sumpah. Jadi tidak ribet, tidak harus ada Quran di atas kepala, tidak harus ada mandi dulu kalau yang junub. Enggak, orang ngomong spontan dengan niat sumpah. Billahi, Pak Joko billahi, saya tidak melakukan itu. Jadi sumpah, ya, tidak ada prosesi apa-apa, tidak harus tohar. Tapi kalau ada namanya yaminul lagu, itu tidak ada konsekuensinya. Orang cuma mengatakan wallah. Orang Arab itu biasa banget. Hal ra'aita Ahmad? Wallahi ma ra'ait. Itu namanya yaminul lagu, tidak ada konsekuensi. Ya. Jadi pertama, perhatikan kalau kita harus bersumpah, maka sebut Allah atau nama-namanya, ya, War-Rahman boleh. Ya, karena Ar-Rahman itu salah satu nama Allah atau sifat-sifatnya. Tapi jangan sekali-kali kita sumpah dengan selain Allah, termasuk Rasul. Perhatikan ya, kalau syahadah itu memang tidak
bisa dipisahkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau ada orang bersumpah demi Allah dan Rasulullah, mestinya dipotong aja demi Allah, jangan bawa-bawa Rasulullah di sini. Ya. Kemudian apalagi jangan banyak-banyak bersumpah, terutama pedagang. Jangan banyak-banyak sumpah hanya untuk melariskan dagangannya. Jangan sumpah palsu. Kita bohong tetapi berani bersumpah. Namanya yaminul ghamus. Ini termasuk dosa besar. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau kita melanggar sumpah harus bayar kafarat. Nah, kemudian juga sumpah itu jangan dijadikan untuk menghalangi perbuatan baik. Demi Allah saya tidak mau masuk lagi ke Masjid At-Taqwa, padahal dia tetangga masjid ini. Dia bersumpah, terlanjur bersumpah, demi Allah saya tidak mau lagi ke At-Taqwa. Lo antum rugi ya akhi. Ya kan? Kalau ini terucap segera dibatalkan, ya, kemudian bayar kafarat, masuk lagi ke masjid, rukuk sujud bersama kaum muslimin. Jangan sampai sumpah itu dijadikan untuk portal menghalangi kebaikan. Ini pernah terjadi pada Rasulullah. Rasulullah SAW menggauli hamba sahayanya, istrinya cemburu. Rasulullah mengatakan, demi Allah saya tidak akan lagi mau menggauli lagi. Ditegur oleh Allah, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, ngapain kamu haramkan apa yang dihalalkan oleh Allah untukmu, hanya untuk membuat puas istrimu. Akhirnya Rasulullah SAW melanggar sumpahnya, bayar kafarat dan kembali ke hukum asal lagi. Hamba saya itu halal digauli. Antum pengen punya hamba sahaya? Ngarep kali, nggak ada lah sekarang ini, ya. Tapi dulu Rasulullah ini, Abu Bakar As-Siddiq pernah juga bersumpah marah terhadap Mistah bin Usadah radhiyallahu anhu. Itu kerabatnya Abu Bakar, fakir, dinafkahi oleh Abu Bakar. Mengecewakan Abu Bakar radhiyallahu anhu karena ikut menyebarkan berita dusta itu. Abu Bakar marah, demi Allah saya tidak akan mau menafkahi lagi. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mencabut sumpahnya, dan menafkahi lagi. Pernah terjadi pada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, terlanjur bersumpah. Bahkan nadar tidak akan mau berbicara lagi dengan keponakannya, anak Asma bin Abi Bakar radhiyallahu anhu. Namanya Abdullah bin Zubair ya. Iya, ingat saya. Karena keponakannya ini ngomong yang nyakitin tantenya ini, nyakitin Aisyah Ummul Mukminin, sampai beliau bernadar, saya tidak akan mau ngomong lagi dengan. Akhirnya dulu itu kalau ada yang hubungan begini nih fatal iman, itu menjadi masalah besar. Ya, akhirnya diupayakan untuk baik. Kalau zaman sekarang kan kita dengar si fulan dengan fulan musuhan, itu kita tidak melakukan apa-apa. Bahkan kadang-kadang ngomporin gitu supaya tambah seru. Allahu Akbar. Ini Aisyah dengan keponakannya nggak ngomong. Berarti kan putus hubungannya. Padahal Islam itu menganjurkan untuk menjaga hubungan kekerabat. Akhirnya Abdullah bin Zubair bagaimana supaya bisa baik dengan tantenya. Akhirnya berhasil dengan siasat. Akhirnya Aisyah Ummul Mukminin membatalkan nadarnya dan membayar kafarat. Seharusnya kafaratnya itu cukup satu budak ya. Tapi Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, karena beliau ini orang yang dermawan banget. Berapa coba? Pernah dengar berapa beliau memerdekakan budak untuk membayar kafarah nadarnya ini? Berapa? 10? Kurang. 20? Masih belum. 30? Enggak, 40 budak beliau merdekakan, padahal sebenarnya satu saja sudah cukup. Dan antum tidak usah heran, karena ada sahabat, siapa itu ya namanya, beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat dua orang perempuan yang lebih dermawan melebihi Aisyah dan Asma. Aisyah itu dermawannya luar biasa, ya. Asma juga adiknya ini dermawannya juga luar biasa. Tapi beda. Aisyah itu dermawannya kalau mengumpulkan sedikit demi sedikit, kalau sudah banyak baru dibagiin. Kalau Asma tidak pernah menyisakan untuk esok hari. Apa yang ada dihabisin sekarang. Apa yang ada di dua orang ini luar biasa dermawannya, cuma teknisnya beda.
Yang satu dikumpul-ngumpulin, mungkin nabung dulu, nyelengin dulu, kemudian baru. Kalau asma, itu. Jadi sumpah ya, jangan sekali-kali kita jadikan portal untuk kebaikan. Tapi kalau seandainya itu terjadi bahkan itu saya contohkan tadi terjadi pada Rasulullah, pada Abu Bakar, Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan putrinya As-Siddiqah binti As-Siddiq, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu an. 3 orang istimewa ini pernah terlanjur bersumpah yang akhirnya harus dibatalkan dan dibayar kafarah. Antum juga begitu, coba periksa. Ada nggak yang pernah bersumpah seperti itu? Mungkin marah dengan pamannya, demi Allah saya tidak akan mau menginjakkan kaki ke rumah paman. Saya cuma bisa nasihati, batalkan sumpahnya, sambung hubungannya, dan bayar kafarah. Ya. Taib. Ada apa lagi? Jangan gemar bersumpah ya. Sumpah itu hemat aja, jangan gemar bersumpah. Dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah, jangan. Taib. Berikutnya taqrirul wahyi wa itsbatun nubuwah wal muhammadiyah. Menetapkan wahyu dan menetapkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau kita baca surah ini, kita mengkaji surah ini, kita akan punya keyakinan adanya wahyu. Ya. Kemudian juga yang mendapatkan wahyu itu salah satunya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka kalau kita sudah menetapkan adanya wahyu dan orang yang salah satu yang mendapatkan wahyu itu adalah Rasulullah Muhammad SAW, berarti sekaligus menetapkan kenabian dan kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi umat Islam ya, umat Islam meyakini beliau itu, bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib adalah Nabiullah wa Rasulullah, itu bagian akidah yang sangat apa? Pokok. Kalau tidak mengimani itu tidak mungkin mukmin. Atau ragu-ragu, benarkah Muhammad itu nabi atau rasul? Kalau ragu-ragu juga tidak mungkin mukmin. Orang yang ragu-ragu begini ini namanya kufur, masih kafir. Kekafirannya sebab apa? Syak. Maka di antara jenis kafir itu ada yang namanya kufur syak, ragu-ragu terhadap hal yang harus diimani. Ragu-ragu Quran ini firman Allah, benar firman Allah atau enggak? Termasuk benar enggak sih nanti itu ada hari kiamat? Benar enggak sih saya itu nanti dibangkitkan? Kalau masih ada keraguan dalam hal-hal seperti ini, belum menjadi mukmin, statusnya masih kafir, dan kafirnya itu kata para ulama namanya kufur syak. Ada juga bentuk kafir yang lagi, kufur nifak, pura-pura mukmin tapi dia mengingkari apa-apa yang wajib dia imani. Na'udzubillahi minan nifaq wa na'udzubillahi minal kufur. Allahumma inna. Kita kalau zikir pagi dan petang ada itu ya, ada berlindung kepada Allah dari kekafiran juga ya. Ya kan? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i. Berikutnya apa? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr. Baik. Alhamdulillah, sampai di sini nanti saya bacakan lagi untuk sisanya ya, masih 3. Insyaallah pertemuan yang akan datang. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.